Tapi dalam hati kan bersyukur, walaupun dalam susah Allah kasih rezeki, maksud saya di situ. Jadi jangan bingung sama rezeki, apapun kondisinya yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urip ojo kakean mikir tapi zikir. Udah kamu seret gak seret sholat, seret gak seret ngaji, seret gak seret zikir, seret gak seret birrul walidain, bakti sama orang tua, seret gak seret senangkan suami, seret gak seret senangkan istri. Jangan jadi istri suami gak ngasih duit, tambah wajah itu menyeramkan. Dik ini apa? Pecuca, hadir orang ya. Entah di mana wallahu alam ya. Pecuca, akhirnya suaminya sudah capek, udah stres, pulang ke rumah butuhnya hiburan, ketemu wajah yang menyeramkan. Aduh, donga, Allahumma ya Rabb. Jadikan istriku solihah, kalau tidak segera berangkatkan dia ke alam baka. Masya Allah, ngeri. Dan naudzubillah min dzalik. Lo mungkin ada loh suami-suami yang mungkin ya menjerit seperti itu tapi gak sempat ngucap. Batin toh, kapan mati ini? Gak mati-mati. Ibu mau dibatin seperti itu? Tidak, makanya tunjukkan wajah yang menyenangkan. Suami punya duit ya senang, suami gak punya duit ya senang. Yang penting diajak sholat. Kalau suamimu gak sholat nangis oh. Kenapa suamiku belum dapat hidayah ya Allah. Beri suamiku hidayah ngono ndonga njaluk. Minta sama Allah biar suaminya sholat. Bukan nangisnya kalau suaminya gak punya duit, suaminya gak sholat gak tahu nangis. Saya mau nerangkan arti kalimat ini. Urip, ojo kakean mikir, tapi zikir. Urip ya. Jadi orang hidup itu akan bisa hidup kalau banyak zikir. Kalau banyak zikir. Ibu-ibu pernah lihat ikan? Pernah ikan keluar dari air gitu, tergeletak di daratan, kelepek, ya, tergelepar gitu ya. Ikannya bergerak-gerak, terus lama-lama diem ya. Diem belum tentu mati loh, sebentar. Cok kesusuk mati ya. Diem dulu ya. Diem, terus lama-lama mati. Ya lama-lama mati. Nah manusia yang tidak zikir seperti ikan yang keluar dari akuarium, ikan yang keluar dari sungai, ikan yang keluar dari laut, terletak di daratan tanpa air. Itu manusia yang tidak mau zikir. Akhirnya gimana? Ya tergelepar-gelepar tadi. Kelepek. Iya. Bingung hidupnya, gak akan mendapatkan kenyamanan, gak akan mendapatkan ketenangan, gak akan mendapatkan kesenangan. Sehingga hidupnya hanya fokus mikirkan dirinya sendiri. Biar aku urip. Wong urip kok mikir urip, kan bodoh. Paham ya? Tapi coba kalau ikan ada di dalam air, Masya Allah, gak mikir rambekan. Betul ya? Enggak mikir ambekan, obah ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Ya kan? Bagaimana dia bergerak dari utara ke selatan, dari barat ke timur, dari atas ke bawah, muter-muter. Enggak mikir ambekan. Kenapa enggak mikir ambekan? Bagi yang belum tahu, ambekan itu bernafas. Karena mungkin ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar pulau ya. Enggak mudeng, ambekan itu apa Habib? Itu bahasa Jawa, artinya bernafas. Ikannya enggak mikir bagaimana bernafas, yang penting gerak terus. Kenapa dia bergerak terus, nyantai? Karena berada di dalam air. Lah kenapa sekarang banyak orang hidup kok tidak bisa menikmati hidup, yang dipikirkan cuman piye carane urip. Bagaimana caranya hidup, kenapa? Lah karena keluar dari air, ya kan? Akhirnya bingung, gelagepen, golek iki piye iki. Ya begitulah kondisi manusia akhir zaman saat ini, banyak yang gelagepen gitu. Gelagepen, bingung bagaimana cara hidup. Kenapa? Karena enggak ingat sama yang maha hidup. Enggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau hatinya Allah. Mesti ki setan bisi iki. Aku ngerti. Mesti waktu saya ngomong gini setan bisi. Allah ya Allah. Terus nek orang mangan ya piye bib. Mesti ngono ke setan iki. Masya Allah. Itu setan itu jangan didengarkan.
Orang kalau udah hatinya Allah, 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 hatinya ingat sama Allah Ta'ala, tenang. Beb, tapi saya lapar, ya poso. Gitu aja kok repot. Nabi Muhammad SAW kalau memang tidak ada yang dimakan, Rasulullah berpuasa. Dan orang kalau poso itu kalau buka seneng mesti ngomong, tidak ada yang buat berbuka, alah ngapusi. Gak mungkin gak ada yang bisa berbuat buka, banyak yang bisa digunakan untuk berbuka, alal aqal minimal minum air, betul ya? Indonesia turah-turah banyu, Indonesia turah-turah air. Dan sesusah-susahnya hidup di negara kita, alhamdulillah tidak susah. Masya Allah, datang saja ke pengajian Majelis Ar-Raudhah, mesti untuk roti. Betul kan ya? Sesusah-susahnya hidup di negara kita, yang ngaku susah-susah itu ya. Pergi ke pengajiannya habaib kiai, di situ dapat makan. Jumat malam Sabtu, roti, air, kopi, nasi bungkus, Masya Allah. Ya kalau keduman, gak keduman, nasib. Namanya belum rezeki. Tapi kan banyak yang seperti itu. Di mana-mana itu orang pada bagi makan. Kalau sampai kelaparan mungkin kitanya yang nggak mau obah. Kitanya nggak mau bergerak. Kitanya kurang ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Untuk nyadarkan diri saya sendiri. Pokoknya kalau mau senang, mau tenang, ya masuk ke dalam air kalau jadi ikan. Kalau manusia ya bergerak di daratan. Maksudnya hiduplah sebagaimana kamu harus hidup. Nah kalau jadi manusia itu hidupnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ngabdi sama aku, bukan yang lain. Jangan diciptakan untuk sholat, diciptakan untuk puasa, diciptakan untuk baca Al-Quran, diciptakan untuk zikir Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Zikir apapun itu, astagfirullah. Disuruh itu hidup. Istighfar, zikir, baca Al-Quran, sholat, nikmatnya luar biasa. Nanti ujuk-ujuk tak jamin, mati-mati. Ujuk-ujuk mati. Betul kan ya? Tahu-tahu meninggal dunia. Gak keroso. Tahu-tahu pindah ke alam lain. Ya itulah hidup. Jangan sampai waktu kita habis buat cari duit. Obah saja. Makanya saya obah nyantai. Pengen dodolan kaos, dodolan kaos. Pengen dodolan kopi, dodolan kopi. Yang penting obah. Hasilnya bagaimana Beb? Orang urus. Hasil it's not my problem. Ya, bukan urusan saya. Hasil itu adalah bagian dari bagian yang Allah berikan. Allah yang membagi. Hamba itu tugasnya jaluk Allahumma, 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 Allahumma. Dapatnya berapa? Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau minta sama Allah kan senang. Ngaten loh Mbak, sekedap. Jangan mungkin menawi rati bingung. Menawi loh nggih. Ya, maybe you are, maybe. Ya, timbang aku keliru mandek gue ya toh ya. Begini, nanya ya, pernah jatuh cinta? Jadi sekarang gak jatuh cinta lagi? Ya maksudnya pernah jatuh cinta tuh mungkin pas cinta-cinta gitu ya. Orang kalau jatuh cinta itu minta sama kekasihnya, minta saja, dikasih gak dikasih. Jaluk tuh ngomong rasanya penak apa gak penak? Asyiknya, yang, rujak yang. Awan-awan kayak gini panas kok jaluk rujak. Please, rujak yang. Pernah enggak begitu? Berarti kalau enggak pernah ya kebangetan. Ya, manja dalam meminta kepada kekasih itu kan nikmat. Perkara dikasih enggak dikasih, hasil enggak ngurus. Yang penting ngomong jaluk ki penak, betul. Lah baru ngomong minta kepada kekasih yang namanya yaitu entah suami entah istri, ya kaya ngono wujute, getengno, nganyelno, megelno ati gitu kan ya. Modelnya kan masih banyak kesalahan, itu nikmat. Lantas bagaimana kita minta sama Allah yang maha benar, yang janjinya pasti ditepati, yang maha baik, yang maha mengerti, yang maha sayang, yang maha jaluk kok ora enak gitu ya. Gak entuk rasa apa-apa. Berarti kan hatine awake dhewe retek, butek, reget, Masya Allah. Kakek uget-uget. Dah itu letaknya luar biasa hati kita. Nah makanya dizikiri. Begitu zikir, ojo kakek mikir.
Udah tugas saya sholat, udah bisa sholat itu udah rezeki yang luar biasa. Nanti makan bagaimana? Mangan ya tinggal mangap. Yang mau dimakan apa? Ya aja takok karo aku. Yang mau dimakan apa? Banyak yang akan bisa dimakan kalau kita kona'ah. Habib tapi saya nggak bisa bayar utang, ya harus mbok bayar. Nanti saya dimarahin, ya ditompo. Namanya dimarahin ya diterima, sabaro. Tapi kan gak enak, jenenge sabar gak enak, no enak syukur. Sabar itu gak enak. Tapi kamu niat bayar hutang, kalau belum bisa ya tinggal ngomong saya belum ada, saya belum bisa. Insya Allah saya akan berjuang terus. Gitu kan hidupnya enak. Orang mikir nyawang, piye ki bayar piye, gak iso bayar engkau piye, iso bayar piye, urip kaya ngono tok gitu. Maaf ya Bu ya, saya ngomongnya begini ya. Ini belak-belakan efek baca WhatsApp ribuan itu. Isinya wong sambat tok itu. Nanti kaos saya berikutnya judulnya begini ya. Ini pelajaran dari supir truk. Cuman saya tak rangkum. Supir truk buat tulisan gitu ya. Saya rangkum jadi pendek. Urip ojo kakean sambat. Selesai. Urip ojo kakean sambat. Enak toh? Nah, ibu-ibu kan ahli sambat. Ahli, pakar ya. Pakar sambat. Masya Allah, itu jemuran gak garing mambu, itu sambatnya 2 hari bisa gak rampung itu. Sumpah kesel-kesel ya ngono. Orang alira dijemur no. Jemur wengi-wengi ngono ki ya ora dilebokno basah meneh. Mambu ngene iki piye rugi Masya Allah. 2 hari sambatnya. Hadir orangnya. Nah itu semua gara-gara apa? Ini loh. Kurang zikir, kakean mikir. Tapi kalau zikir terus Masya Allah nikmatnya luar biasa. Nyantai. Kayak Bu Seha wal Afiyah. Masya Allah mau bangun tempat untuk ngaji. Ya butuhnya 600 juta. Gak duit. Nekat loh. Ya kan nekat nyantai. Sak kecekele sak intue. Insya Allah ya rampung. Tenang saja. Ya tenang saja. Mau begini, mau begitu. Orang kalau sudah hidupnya zikir itu ya gak kakean mikir. Gak kakean mikir bukan berarti gak usaha loh ya, jangan salah loh. Kenapa sampai saya contohkan? Kadang saya ya rodok pegel sama yang belajar itu, kemudian oh gitu ya Bib ya. Jadi gak usah dipikir ya Bib. Ya udahlah Bib, saya tak tinggal di rumah, ngawur awamu. Gak usah dipikir itu maksudnya gak usah dibawa ke pikiran. Makanya saya sampai contohkan, ya umur 45 saya contohkan. Contohkan apa? Produksi kopi. Contohkan buat kaos. Sampai anak-anak Raudhah nanya, Bib buat kaos? Kabeh arep tak dol, nek perlu awakmu tak dol bareki. Paham maksud saya enggak? Saya mau nunjukkan ayo obah gitu, obah mama. Jangan beralasan dengan COVID ini 19 kondisi ekonomi anjlok, Masya Allah. Emangnya rezeki itu dari COVID? Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada yang gara-gara COVID tambah, alhamdulillah, moga-moga COVID-nya rodok suwe. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Loh kenapa? Wah dulu itu Bib, saya itu kerja susah. Sekarang kerja itu mudah. Mudahnya bagaimana? Mudah sekali. Saya jualan masker laku. Dulu jahit baju itu untung enggak seberapa, sok dipaidu. Jahit masker laris Bib ya. Tapi ya enggak dongo ngono enggak loh ya. Tapi dalam hatinya alhamdulillah COVID membawa berkah. Masya Allah. Loh ada yang begitu, penyakitnya enggak suka, rezekinya suka. Ada enggak yang begitu? Ada. Masa enggak syukur? Kan harus syukur walaupun wujudnya enggak enak. Contoh Bu. Ada tetangga jenengan jarak 200 meter rumahnya kebakar. Itu enak enggak buat tetangganya? Enggak enak. Jenengan toko material, seminggu kemudian dia bangun, kulaan sama jenengan. Jenengan bilang apa? Rodok kurang ajar dok. Alhamdulillah omai kobong. Rezeki gua aku. Ya tapi ya jangan ngomong begitu kan ya. Tapi dalam hati kan bersyukur walaupun dalam susah Allah kasih rezeki, maksud saya di situ. Jadi jangan bingung sama rezeki, apapun kondisinya yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Urip ojo kakean
mikir tapi zikir. Udah kamu seret gak seret sholat, seret gak seret ngaji, seret gak seret zikir, seret gak seret birrul walidain, bakti sama orang tua, seret gak seret senangkan suami, seret gak seret senangkan istri. Jangan jadi istri suami gak ngasih duit, tambah wajah itu menyeramkan. Dik ini apa? Pecuca. Hadir orang ya. Entah di mana wallahu alam ya. Pecuca. Akhirnya suaminya sudah capek, udah stres, pulang ke rumah butuhnya hiburan. Ketemu wajah yang menyeramkan. Aduh. Donga. Allahumma ya Rabb. Jadikan istriku solihah. Kalau tidak segera berangkatkan dia ke alam baka. Masya Allah. Ngeri. Dan naudzubillah min dzalik. Lo mungkin ada loh suami-suami yang mungkin ya menjerit seperti itu tapi nggak sempat ngucap. Batin tok. Kapan mati ini? Gak mati-mati. Ibu mau dibatin seperti itu? Tidak, makanya tunjukkan wajah yang menyenangkan. Suami punya duit ya senang, suami nggak punya duit ya senang. Yang penting diajak sholat. Kalau suamimu nggak sholat nangis oh. Kenapa suamiku belum dapat hidayah ya Allah? Beri suamiku hidayah ngono ndonga njaluk. Minta sama Allah biar suaminya sholat. Bukan nangisnya kalau suaminya nggak punya duit, suaminya nggak sholat, nggak tahu nangis. Ya itu kuali itu. Ada enggak yang begitu? Mungkin ada. Podora sholatnya. Mungkin ada. Tapi kalau nggak punya duit, nangis. Ya Rob, kenapa rezekinya serutnya seperti ini? Nggak sholat, nyantai saja.